Tribuners, kembali bersama saya Anissa Handayani Dan juga Feby Adeliana. dalam program Ngobrol, ngobrol di balik balik layar. layar. Tribuners, di era sosial media ini kalian pasti udah nggak asing dong lihat bayi yang baru lahir udah difoto dengan berbagai macam gaya menggemaskan. Nah, tapi Kapep tahu nggak sih nggak semua fotografer itu bisa motret bayi yang baru lahir loh. Betul banget Anissa. Tribuners harus tahu nih di rumah, bayi itu nggak bisa sembarangan difoto karena harus ada trik dan juga tips khususnya, dan ini cuma diketahui oleh mereka yang sudah profesional alias tersertifikasi. Nah, maka dari itu, hari ini sudah ada bersama kita narasumber yang bakal berbagi pengalaman seputar fotografi bayi. Langsung aja kita panggil Neni Yuli Nursari dari Little Kapila. Halo, selamat sore Mbak Neni. Halo, selamat sore. Mbak Neni bisa Mm-mm. diceritain nggak gimana Little Kapila itu awal mulanya ada dan sejak kapan? Terus basecampnya tuh di mana sih? Oke, saya mulai. Jadi sebenarnya perkenalkan dulu, saya Neni Yuli Nursari, saya pemilik akun Little Kapila, newborn photographer. Basic saya di Jogja dan Jateng sekitarnya. Awal mulanya sebenarnya itu saya suka foto. Biasanya karena saya punya komunitas foto khususnya Fujifilm. Di situ kan banyak banget genre foto yang biasanya saya dari awal itu ke model, makanan, kemudian landscape dan lain-lain. Terus ada satu momen di mana anaknya temen itu baru melahirkan dan saya tertarik untuk mencoba mengabadikan momen tersebut gitu kan. Dan alhamdulillahnya sebelum terjun di situ saya menemukan komunitas fotografer newborn fotografer Indonesia yang disebut NPI, dan di situ saya masuk. Di situ banyak belajar otodidak dulu dan bagaimana sih menangani bayi dan menangani bayi dengan aman dan yang pastinya nyaman gitu loh untuk mereka. Saya terjun itu sekitar tahun 2019, yang mana waktu itu sebenarnya belum begitu banyak newborn fotografer di Indonesia. Sebenarnya semua orang bisa ya untuk foto gitu kan, tapi untuk memposekan bayi mungil itu kan juga tidak sembarangan orang bisa gitu. Jadi di situ saya mulai belajar untuk caranya, gimana sih memposekan bayi, gimana sih umur usia berapa sih yang seharusnya ideal untuk difoto seperti itu gitu. Nah, biasanya foto newborn photographer itu menerima bayi di usia 1 sampai kurang lebih 15 minggu itu idealnya. Karena bayi itu karena masih banyak deep sleep-nya dan badannya itu masih lentur untuk diposekan, tapi dengan pose yang aman pastinya. Eh, apa namanya? Untuk memposekan itu pun juga ada tekniknya khusus. Tidak sembarangan orang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi di mana keamanan kita harus utamakan, kenyamanan si bayi kita harus utamakan, dan kebersihan si bayi pun juga harus kita utamakan. Tidak sembarangan material yang kita pakai, tidak sembarangan alat yang kita pakai, dan semuanya harus higienis. Makanya di mana harga newborn photographer itu agak sedikit pricey di antara genre-genre yang lain, karena yang kita Halo. ya. Ya, mohon maaf Mbak Neni, tadi sepertinya suaranya terputus. Oke. Ya, Mbak, tadi seperti yang Mbak Neni sampaikan juga bahwa tidak sembarangan gitu ya Mbak ya. Iya, Dari segi betul. materialnya juga, kemudian kebersihannya, triknya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan seperti apa sih Mbak? Karena mungkin untuk orang tua baru masih belum mengerti. Oh gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita menangani bayi itu kan memang ada triknya tersendiri. Eh,
kita harus bisa menguasai teknik-teknik dasar anatomi bayi dulu nih, teknik-teknik dasar. Terus cara memposekan itu rata-rata yang diposekan adalah pose saat mereka ada di dalam rahim. Jadi mungkin bagi orang awam atau misalkan mungkin bagi para eyang, simbah, keluarga yang lain-lain itu biasanya kan protes karena kok bayi diginiin sih, kok bayi digituin sih, itu kan masih bayi banget gitu. Padahal justru dengan wrapping dengan bedong yang seperti itu, yang seperti telur itu sebenarnya justru lebih bayi merasa sangat nyaman karena dia merasa sama seperti waktu ada di perut sang ibu gitu. Jadi tidak untuk trik dan kalau untuk triknya sebenarnya yang penting bayi itu nyaman dan tidak ada benda keras di sekitarnya. Misalkan kalau memang ada hal di mana kita butuhkan, biasanya main di ganjel ganjel busa, ganjel sesuatu yang empuk gitu agar tetap kita utamakan kenyamanan gitu. Iya, Anissa, pantesan kadang kita suka lihat tuh bayi lucu-lucu banget di Instagram ya. Zaman sekarang tuh kayaknya sudah cukup booming gitu ya, Mbak? Iya, sekarang sebenarnya gini, tidak untuk newborn fotografer sendiri tidak ada regulasi yang paten ya Mbak ya untuk untuk melakukan hal ini gitu kan. Karena tidak semua orang itu pasti bisa foto, pasti bisa motret, cuma belum tentu bisa untuk memposekan. Cuma kadang nakes pun sendiri juga sebenarnya tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak ada pelajaran khusus untuk memposekan bayi tersebut gitu kan. Cuma kadang sekarang banyak sekali karena ini adalah bisnis yang menjanjikan, jadi banyak sekali sekarang newborn fotografer baru yang akhirnya terjun tanpa melihat keselamatan dan kenyamanan sang bayi gitu. Sebenarnya itu yang diperhatikan sih untuk para calon klien gitu kan. Untuk jumlah sebenarnya sertifikat sendiri itu pun juga untuk saat ini tidak menjadikan patokan ya Mbak ya, menjadi patokan bahwasanya sang fotografer itu bisa menangani bayi gitu. Nah, Mbak, bisa diceritain nggak sih pengalaman selama menjadi fotografer bayi ini? Pasti kan ada pengalaman menarik gitu ya. Ada Iya, yang mungkin orang menyenangkan. tuanya, betul. Mungkin Betul. ada orang tuanya juga yang tidak bersedia nih anaknya begini-gini ya. Atau Iya, mungkin orang tua bisa dibilang eyang lah ya, seperti itu. betul. Ya. Nah, eh, ini nih yang menarik. Sebenarnya banyak sekali pengalaman yang terutama memang yang bermasalah, ada yang bukan yang bermasalah, yang sulit menerima itu para eyangnya. Makanya banyak newborn fotografer di awal itu biasanya menekankan harus ada persetujuan dari pihak keluarga, dari pihak orang rumah, karena ini akan menyangkut kenyamanan saat selama pemotretan. Karena keluarga yang tidak salah satu anggota keluarga yang tidak yakin dengan pemotretan biasanya akan nempel ke si bayi dan akan nempel ke kita semuanya, dan akhirnya semuanya akan berantakan dengan kondisi si bayi itu nangis, rewel, cranky, nggak mau tidur. Itu yang jadi permasalahan. Makanya di awal biasanya sudah ada persetujuan antara si ibu bayi dengan sang fotografer. Bahwasanya sudah ada eyangnya harus bisa menerima, pihak keluarga yang lain pun juga bisa menerima gitu. Kalau misalkan pengalaman saya sih mungkin hampir semua kali ya. Kalau merasakan hampir diusir pernah. Bayinya nangis, cranky seharian sampai akhirnya di reschedule pernah. Kemudian cancel gara-gara eyangnya tidak setuju, itu juga sering gitu. Jadi biasanya harus ada makanya penting juga ya untuk orang tuanya tahu setuju dulu nih, membuat persetujuan sebelum akhirnya memutuskan untuk memfoto bayi, begitu ya Mbak? Ya betul, dan memberikan pengertian bahwasanya foto yang kita postekan itu
standar aman, nyaman, dan safety. Pokoknya yang penting itu kita kan safety first gitu kan. Jadi itu yang kita utamakan. Kita nggak akan pernah membuat pose bayi itu neko-neko itu tidak akan pernah gitu kan, karena itu pun juga berdampak negatif dong Mbak ke depannya gitu kan. Jadi biasanya ditekankan dari pihak fotografer ke klien itu seperti itu, minta persetujuan, kemudian pose yang kita lakukan adalah pose yang aman, nyaman untuk si bayi, karena untuk durasi pun juga sebenarnya tidak dibatasi ya Mbak, karena sang model adalah si bayi tersebut. Jadi kalau si bayi itu cranky, gimana caranya kita untuk menenangkan, terus setelah tenang baru kita lakukan pemotretan. Jadi tidak bisa diburu-buru seperti genre yang lainnya gitu. Nah, ini yang menarik sih Mbak Heni, karena kan tantangannya juga berkali-kali lipat ketimbang kita Mm-mm. memfoto mungkin orang dewasa ya. Di sisi Iya lain kita harus betul, menghadapi mood bayi yang berubah-ubah, tiba-tiba nangis, betul. tiba-tiba minta nenen ke orang tuanya atau seperti itu. Nah, biasanya Mbak Heni menghadapinya seperti apa? Oh gini, jadi ada beberapa hal yang biasanya kita berikan syarat. Salah satunya adalah ASI yang ada di botol. Baik ASI maupun susu formula ya Mbak ya. Kita biasanya tanyakan dulu ke pihak klien, si bayi itu mengkonsumsi susu ASI atau susu formula, dan kami biasanya menyarankan untuk menyediakan itu di botol. Biasanya bagi para ibu-ibu baru itu kan khawatir, takut bingung puting gitu kan biasanya. Untuk bingung puting karena Mbak kalau misalkan nggak nenen langsung itu nanti anaknya bingung puting gitu kan. Sebenarnya nggak perlu khawatir, bingung puting itu kan kalau sering kita lakukan dalam berkali-kali dan berhari-hari. Sedangkan ini kita lakukan hanya pada saat sesi pemotretan. Gunanya adalah agar si bayi itu tidak overstimulus terhadap tangan antara ibu dan sang fotografer. Biasanya kalau misalkan overstimulus terhadap bayi, bayi pun juga akan cranky, kan merasa capek gitu loh. Dipindah lagi ke ibunya untuk menyusui, terus balik setelah tenang baru dibalikan ke kita untuk diposekan, kemudian nangis lagi dibalikan lagi. Kalau kayak gitu terus nanti akan terjadi overstimulus, dan itu akan membuat bayi tidak nyaman pada saat pemotretan. Maka dari itu biasanya kami menyarankan untuk menyediakan beberapa mili botol ASI ataupun sufor pada saat pemotretan gitu. Nah, ini kan berarti persiapannya lebih ribet dan lebih lama ya daripada memoto model yang biasa. Nah, kira-kira itu Uh, durasinya pernah paling lama tuh berapa ya, Mbak? Berapa lama? uh, Kalau durasi itu tergantung paket yang biasanya di apa namanya, di booking sama klien ya Mbak. Misalkan kan biasanya setiap newborn fotografer itu punya beberapa pilihan paket yang terdiri pose, jumlah tema itu menentukan dari durasinya. Tetapi tidak memungkiri ketika pada kenyataannya ketika kita di lapangan, misal si ibu klien meminta paket tertinggi, yang mana berarti kan posenya banyak, temanya banyak, tapi anaknya tidak, si bayi itu tidak kondusif untuk difoto pada hari itu, atau misalkan kecapean. Biasanya kita dengan senang, bukan dengan senang, dengan harus legowo untuk mendowngrade paket yang sudah di booking oleh pihak klien gitu. Itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Cuma terkadang ada beberapa klien yang memaksakan kehendak atas paket yang sudah disetujui, yang sudah di booking gitu. Padahal terkadang kami yang sebagai newborn fotografer agak sedikit kasihan sih ketika misalkan sang anak sebenarnya tidak apa namanya, tidak siap untuk kita tidak siap, sudah capek, tapi orang tua masih memaksakan untuk tetap melakukan apa namanya, tutup melakukan full tema yang sudah di booking gitu.
Berarti tidak mudah juga ya Anissa Betul. ya. Tadi seperti kisahnya juga Mbak Heni sempat diusir juga ya Mbak ya sama mungkin orang tua yang belum paham tentang kesepakatan melaksanakan Betul. foto bayi dan lain-lain. Jadi harus benar-benar dikasih pengertian orang tuanya ya. Betul. Persiapannya harus matang begitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi di awal itu makanya sekali lagi saya biasanya menekankan untuk para klien itu booking jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum hari H, karena biasanya nanti ada eh, edukasi di awal atau misalkan mempersiapkan segalanya, biar nggak kaget gitu untuk pada saat hari H-nya kami datang itu semuanya sudah oke gitu. Oke. Anissa, tapi Mbak Heni, aku masih cukup penasaran nih karena selain tadi dari teknis, untuk alatnya sendiri gimana? Mm-mm. Kameranya yang dipakai untuk kita foto objek, misalnya orang dewasa, itu berbeda nggak sih dengan kita foto bayi? Hmm? Untuk dari segi Sama aja kameranya ya kok Mbak, ada benar. perbedaan nggak? Segi untuk segi nggak ada, untuk segi kamera itu sebenarnya sama, mau apa namanya, mau DSLR atau mau yang tipe kecil nggak masalah. Dan untuk lampu yang kita pakai pun juga modeling lamp itu juga nggak masalah sebenarnya. Cuma itu juga yang harus di apa namanya, harus diedukasi juga kepada beberapa klien biasanya yang agak sedikit tidak menerima. Misalkan Mbak, kalau pakai blitz itu atau pakai lampu yang terang itu apakah tidak bermasalah terhadap mata bayi gitu kan? Sebenarnya tidak ada penelitian yang menyatakan bahwasanya blitz itu Halo? membutakan Ya, mata mohon maaf Mbak bayi, Heni, itu tidak suaranya ada. terputus. Satu. Yang kedua, pada saat pemotretan hampir selukan melek gitu. Jadi sebenarnya semuanya aman. Untuk hairnya itu sendiri sama seperti apa namanya? Halo ya, halo ya Mbak. Ya, ya Mbak. Ya, silakan Jadi lanjut. untuk gearnya itu sendiri sebenarnya sama kok dengan genre fotografer yang lainnya. Mbak Heni. Halo Mbak. Ya ya. Iya, Ya. Mbak tadi Anissa tadi dengar juga ya bahwa ada kriterianya, Nah, tidak sembarangan bayi juga bisa difoto. Artinya tadi kalau nggak salah Mbak Heni bilang dari dari usia usia 15 hari 15 ya Mbak hari. ya? Dari usia biasanya dari 1 sampai 15 hari itu usia ideal ya Mbak ya. Usia ideal. Jadi usia ideal sebenarnya gini, untuk foto itu dari umur berapapun itu bisa difoto. Cuma kalau untuk menghasilkan pose-pose yang lucu, pose-pose saat mereka ada di rahim yang bentuknya itu bulat, kecil, itu biasa idealnya di usia 1 sampai, sebenarnya tidak ada kepastian umur, tapi di usia itu deep sleep bayi itu masih sangat banyak. Kemudian kondisi badan masih lentur dan apa namanya, dan dan tidak terlalu besar untuk diposekan gitu. Kalau lebih dari 15 hari dikhawatirkan durasi akan semakin lama karena bayi akan pertumbuh kembang bayi kan juga semakin untuk tulangnya semakin kuat. Kemudian deep sleep-nya berkurang. Jadi membuat dia tidak begitu nyaman pada saat sesi pemotretan gitu. Wah, menarik Nah, banget ya, Nisa. Mbak, selain memastikan untuk keamanan dan kenyamanan bayi, Mbak sering ada komplainan untuk tema yang terlalu ribet gitu nggak sih? Kayak propertinya, tema konsep fotonya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada ya Mbak, karena biasanya untuk tema, properti dan lain-lain di awal itu sudah didiskusikan. Pihak klien memintanya seperti apa, terus requestnya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu klien sudah menentukan di awal. Jadi kita datang itu dengan
kondisi dengan membawa peralatan yang diinginkan oleh si klien tersebut gitu. Ya ini kira-kira Mbak, kita boleh tahu nggak sih, mungkin Tribuners di rumah juga penasaran Pasti. harganya kalau untuk fotografi bayi itu kira-kira kisaran berapa Mbak? Kalau masalah kisaran, saya kurang tahu ya Mbak. Dalam arti gini, setiap apa namanya, setiap fotografer itu punya dapur masing-masing. Jadi kami tidak bisa membukakan ini secara gamblang terhadap pihak, dan setiap daerah biasanya pun juga berbeda. Kadang kan bagi pihak kalau di Jogja misalkan harga segini terlalu mahal, tapi ternyata di Jakarta jauh lebih mahal gitu kan. Jadi sebenarnya kadang tergantung dapur, tergantung si fotografer itu memberikan value-nya dia terhadap dirinya sendiri, itu juga mempengaruhi gitu. Oh, tidak bisa dipukul rata begitu ya? Jadi setiap fotografer tuh Ya, punya betul. range harganya masing-masing. Betul, Anissa. Dan biasanya pun sebelum kita mulai foto itu dari segi konsep, tema, orang tua sudah diberikan pilihan ya Mbak, berarti ya? Sudah semua. Jadi Mbak apa Heni namanya, mungkin boleh apa yang share nggak sih Mbak apa yang tips mereka mungkin terima untuk orang tua baru nih yang mau melakukan sesi foto bayi, kemudian mereka memilih fotografer yang seperti apa sih? Mungkin ada tipsnya, persiapan yang dilakukan sebelum memulai fotografi bayi itu. Oke, beberapa tips dan saran dari saya selaku apa namanya fotografer bayi, bagi para calon ibu yang menginginkan mengabadikan momen si kecil, yang pasti satu, tahu latar belakang fotografer, kan bisa dilihat dari hasilnya. Yang kedua, suka dengan apa namanya, dengan selera. Jadi selera kadang kan kita nggak suka nih, misalkan saya suka dengan seleranya si A, saya sukanya seleranya si B gitu kan. Dan yang untuk saat ini apa ya namanya, yang pasti mencari tahu dulu fotografer itu reputasinya seperti apa gitu, karena yang akan ditangani adalah, yang akan difoto adalah anak kita gitu kan, istilahnya buah hati kita, harta kita. Kita nggak mau dong memberikan anak kita ke sembarangan fotografer yang kok kita nggak tahu ya fotografernya seperti apa, kita nggak ngerti ya. Jadi murah itu bukan jadi patokan bahwasanya bakalan wah ini murah nih gitu kan, enggak juga. Jadi yang penting sesuai selera, sama sesuai selera hasil ya Mbak ya, yang biasanya di Instagram ada, sama yang kedua tahu fotografernya itu seperti apa gitu latar belakangnya. Kalau sertifikat saya rasa itu tidak bisa dijadikan patokan untuk saat ini ya, karena sudah banyak sekali sertifikat yang dijual amat sangat murah, dalam arti kita tidak tahu kredibilitas sang fotografer itu seperti apa gitu. Jangan lupa scrolling Instagram dan sosial media dari fotografer, itu yang penting ya Mbak ya. Betul. Jadi sertifikat itu nggak menjamin. Tidak kita tahu gitu kan, sama biasanya dari mulut ke mulut, enggak, itu bisa jadi pilihan sih Mbak. Yang pasti selera fotografer itu yang penting. Karena kan zaman sekarang karena lagi boomingnya nih fotografer. Jadi kan banyak sekali fotografer genre lain terjun ke newborn fotografer gitu, karena melihat peluang yang ada. Tapi sangat disayangkan banyak sekali beberapa newborn fotografer yang kok agak sedikit ini ya gitu kan, agak sedikit agak sedikit keliru gitu loh, ada sedikit keliru gitu. Tapi balik lagi itu ke kliennya masing-masing, kita juga nggak bisa menegur satu-satu setiap newborn fotografer. Cuma kan pada akhirnya kita nanti akan teman-teman nih yang seprofesi kan yang akan mendapatkan mencoreng nama baik teman-teman yang lain gitu. Kalau misalkan itu saran saya sih bagi yang
ingin terjun ke dunia fotografer, silahkan pelajari lagi dan lagi gitu. Sertifikat itu juga sebenarnya tidak menjadikan patokan, tapi paling tidak sertifikat itu bisa menambal apa-apa yang kita belum bisa gitu. Iya, Mbak Heni menarik sekali, namun sayang sekali bahwa waktu kita Waktunya sudah sudah habis. habis. Mudah-mudahan nanti kita Oke, bisa bertemu di nggak lain apa-apa. kesempatan, Mbak Heni. Terima kasih banyak Senang sudah bisa bergabung dengan Tribun ber- Jakarta. Terima kasih juga sudah berbagi Oke, pengalaman menariknya ya Mbak ya. oke. Gimana nih, Mbak? Baik. Wah, jadi ada pengetahuan baru nih ya. Jadi pengen apa nih? Pengen Pengen cepet-cepet punya gak sih? baby? Baiklah Tribuners, sudahi dulu sesi diskusi kita kali ini karena nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Selanjutnya, Jangan lupa saksikan terus Ngobrol Tribun Jakarta alias ngobrol di balik layar.